Bersama dengan narasumber saya ada Ashabul Kahfi yang merupakan branch representatif Pintraco Sekuritas di Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Kahfi. Waalaikumsalam, sore Mbak. Oke, Mas Kahfi, sore hari ini kita mau bahas soal investasi aman ya pilihan milenial gitu, karena kan sekarang ini lagi ramai banget di media sosial, televisi juga ya kan, banyak sekali crazy rich yang suka flexing gitu, pamer ya kan, entah itu mobil mewah ya kan, kemudian juga rumah mewah, aset bahkan yang sampai bermiliar-miliar ya kan di rekening, tapi ternyata kesini justru ketahuan ternyata aset-aset mereka ini adalah hasil dari investasi bodong, bahkan ada yang juga menjadi afiliator dari judi online berkedok investasi. Nah, kita mau tahu Kahfi, bagaimana sih sebenarnya membedakan antara investasi yang aman dan juga yang bodong, contohnya adalah judi online yang berkedok investasi seperti yang sedang ramai sekarang ini. Iya, oke. Selamat sore semua ya. Jadi memang kalau kita berbicara investasi ya, apalagi investasi yang aman gitu, yang pastinya yang harus jadi pilihan teman-teman ya, atau sobat semua yang mendengar kegiatan ini. Jadi memang dalam memilih investasi yang benar itu adalah, kalau kita lihat itu instrumen investasi yang ada di Indonesia, itu kita ada yang namanya payung hukumnya gitu ya. Ada yang mengawasi lah gitu ya. Nah, di dalam hal ini ada otoritas yang mengawasi bagaimana terkait dengan instrumen investasi keuangan gitu ya, yaitu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau kita melihat apa sih yang perlu kita pahami gitu ya, apa sih yang perlu kita siapkan sebelum kita terjun ke dunia investasi gitu ya. Yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu nih, ini instrumen investasi ini apakah masuk dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau tidak. Gitu. Itu yang paling pertama, itu yang paling penting sebelum kita melangkah ke step selanjutnya. Setelah itu kita lihat lagi nih, ya kalau kita sudah konfirmasi misalnya, mungkin sudah ada yang mengatakan bahwa oh ini terdaftar di OJK nih, gitu ya. Terus teman-teman juga harus tahu nih, setelah sudah tahu nih siapa pengawasnya, teman-teman juga harus tahu risk dan keuntungan yang kita akan dapatkan di instrumen investasi itu apa, gitu ya. Jadi jangan cuma returnnya aja, jangan cuma enaknya aja, istilahnya seperti itu. Jadi kita juga harus tahu nih, kira-kira kalau kita terjun ke investasi tersebut, apa sih risiko apa yang kita akan dapatkan, gitu, atau risiko apa yang kita akan temui kalau kita berinvestasi di situ. Jadi harus balance kedua itu, gitu. Jangan sampai kita ditawari nih bahwa keuntungannya misal 100% ya, risikonya 0%, wah itu pasti bullshit gitu ya. Dalam artian ya tidak mungkin lah gitu ya, tidak mungkin. Karena kenapa? Ya pasti namanya dunia investasi pasti ada risiko, dan keuntungan itu pasti akan setidaknya berbanding lurus lah, gitu ya. Mungkin seperti itu. Setelah kita tahu risiko dan keuntungannya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pelajari lebih lanjut. Oh, bagaimana kita membanding, kalau dalam dunia investasi kan kita ada namanya analisa, gitu ya. Apapun lah yang kita akan lakukan pasti ada analisa. Nah, gunanya analisa ini adalah kita bagaimana bisa memaksimalkan keuntungan yang ada misalnya, dan juga meminimalisir resiko. Jadi itu tahap-tahapan yang teman-teman perlu ketahui atau perlu siapkan sebelum terjun ke dunia investasi. Mungkin seperti itu. Jadi bukan cuma melihat flexing yang ditampilkan oleh crazy rich yang ada di luar sana ya, tapi juga memang betul-betul harus belajar dari diri sendiri juga gitu, kalau misalnya ingin investasi. Sekarang ini cryptocurrency ya kan, banyak sekali, ada Bitcoin dan segala macamnya ya kan. Ini salah satu instrumen investasi yang baru dan juga sudah merambah di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa orang yang sudah mengeluarkan kripto, ya kan, Kahfi? Nah, ini kita mau tahu juga, apakah investasi cryptocurrency ini masih bisa disebut aman atau seperti apa? Kalau kita berbicara cryptocurrency ya, yang pertama booming itu kan ada Bitcoin, gitu ya. Betul, yang paling besar, paling booming di awal-awal sampai sekarang, bahkan ya
dan semakin ke sini bahkan beberapa influencer artis sudah mengeluarkan tokennya sendiri ya, atau kripto sendiri. Kalau kita berbicara aman atau tidak, kalau kita lihat memang kalau untuk cryptocurrency ini kan bukan di bawah pengawasan OJK, tapi lebih ke pengawasan Bapepti, lebih ke Kementerian Perdagangan. Gitu. Kalau aman dan tidak, ini secara pribadi aja gitu ya. Kalau saya yang melihat aman dan tidaknya, ya mungkin kembali lagi ke teman-teman sendiri. Tapi kalau dari saya, kalau melihat terkait cryptocurrency ini kan mungkin salah satu unsur saya untuk berinvestasi di salah satu instrumen misalnya, ya saya lihat ada enggak wujudnya gitu ya. Dalam artian kalau saya nih beli investasi tanah, ya mungkin kita lihat bangunannya gitu ya. Kita investasi emas, ya ada emas batangannya yang kita bawa pulang, misalnya seperti itu. Sama juga misalnya kalau kita investasi saham misalnya, ya walaupun kita tidak bawa pulang sertifikatnya, tapi kita tahu nih, kayak misalnya kita beli sahamnya DBRI, ya kita tahu. Karena kenapa? Kita pakai, misalnya teman-teman pakai fasilitas buku tabungannya, misalnya seperti, atau teman-teman beli sahamnya Telkom, teman-teman tahu. Gitu ya, teman-teman tahu, misal teman-teman di Makassar, tahu bahwa kantornya Telkom ada di Pataradi misalnya. Berarti perusahaannya jelas dan nyata gitu ya? Ya, betul. Jadi kita bisa menganalisa dari segi fundamentalnya, itu seperti itu. Jadi kita tahu beluknya gitu ya. Jadi kita tahu ini barang ini seperti apa, mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Ini terkait dengan cryptocurrency. Jadi terserah dari Celebes People juga sih sebenarnya ya, mau investasi atau tidak. Tapi sarannya adalah lihatlah investasi yang betul-betul terlihat fisiknya, seperti itu. Oke. Nah ini saran bagi Celebes People yang ingin berinvestasi, terutama yang mungkin baru mau berinvestasi. Investasi apa sih yang paling cocok, Kavi, menurut Mas Kavi? Kalau investasi cocok, kalau kita lihat untuk sekarang gitu ya, kalau untuk sekarang kan ya memang kalau kita cocoknya mungkin kalau kita lihat dari segi modal, ya mungkin emas dan saham ini masih priority lah. Dalam artian kenapa saham dengan emas? Karena ini ya masih, apalagi kayak teman-teman mahasiswa milenial, kaum milenial, kalau kita tahu sekarang kan milenial sudah aktif berinvestasi gitu ya. Karena kenapa? Karena ada dua instrumen ini nih. Karena kenapa? Ya kita lihat saham untuk minimal depositnya sekarang sudah sangat-sangat terjangkau gitu ya. Teman-teman bisa beli saham di bawah 100.000 itu sudah bisa gitu ya, sudah bisa membuka rekening saham, bahkan teman-teman sudah bisa membeli saham, memiliki saham di suatu perusahaan gitu. Jadi ini merupakan salah satu instrumen yang cocok. Karena kenapa? Ya juga fleksibel gitu ya. Fleksibel ya teman-teman mungkin sambil kerja gitu ya, bisa mungkin setelah istirahat mungkin bisa cek-cek lagi sahamnya seperti apa gitu. Nah, kenapa saya tidak masukkan kayak properti, tanah gitu dan segala macam? Ya mungkin itu kalau teman-teman yang memiliki modal yang besar gitu ya, mungkin modal besar ya mungkin sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau kita berbicara kaum milenial, karena kita tahu sekarang milenial sekarang kan sudah sangat aktif nih, gitu ya, sudah sangat aktif dalam dunia investasi gitu. Kalau kita berbicara properti, ya mungkin kita tidak bisa beli, kayak misal mau beli ruko nih, nanti ruang lantai satunya dulu deh, atau mungkin halaman depannya dulu. Jadi kan bisa kita satu ya. paket. Betul. Iya betul. Kalau di saham kan kita teman-teman beli dulu mungkin satu lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Mungkin cita-cita, walaupun cita-citanya mau beli misalnya 1% dari DBRI, ya ambil misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa memulai gitu, mungkin tanpa tunggu modal yang banyak. Jadi itu mungkin salah satu instrumen investasi yang saya bilang sangat cocok gitu ya, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara soal saham tadi kan Kavi sempat singgung juga. Ini terakhir. Ya. Baiknya kalau misalnya jadi saham kalau bisa dibilang sih investasi di saham itu betternya jadi trader atau justru sebagai investor aja gitu? Ya. Kalau teman-teman pemula gitu ya, apalagi yang baru masuk ke dunia saham. Jadi gini, di saham itu teman-teman kalau sudah masuk ke dunia saham, investasi itu wajib, trading itu pilihan. Dalam artinya teman-teman, karena kan kita di
saham itu bisa kedua-duanya, bisa pilih salah satunya. Intinya teman-teman harus punya investasi lah, gitu ya, dalam artian kalau teman-teman ingin coba trading ya silakan, gitu ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing, itu seperti itu. Tapi kalau untuk pemula ya wajib dulu untuk memulai dari investasi dulu, yang lebih sambil belajar, karena kalau untuk trading saham, gitu ya, seorang trader saham itu mungkin butuh pengalaman, gitu ya, atau mungkin butuh ilmu yang lumayan, gitu ya, di dunia saham baru bisa memulai trading saham. Mungkin bisa-bisa saja, asalkan mungkin dimulai dengan modal kecil. Dalam artian ya mungkin ditradingkan 100.000, 200.000, gitu ya. Ya kalau loss ya terlalu sakit hati gitu ya. Ya betul. Jadi itu harus lah mau belajar, gitu ya. Gitu. Jangan sampai nanti memulai langsung awal, misal modalnya sudah puluhan, gitu ya, laju dan segala macam, nyangkut atau rugi, nah itu teman-teman tidak bisa bagaimana, gitu ya. Itu akan sangat-sangat merugikan teman-teman juga. Makanya saya bilang, makanya kan sesuai dengan tagline-nya bursa ya, ada 3P, paham, punya, sama pantau. Jadi sebelum kita beli saham, kita harus pahami dulu ini perusahaan seperti apa. Setelah itu kita harus setelah memahami ya kita harus beli, harus action, gitu ya, karena kan kita tahu investasi saham itu kan ya kita harus terjun langsung supaya paham, gitu ya. Setelah punya, teman-teman silakan dipantau, gitu ya. Profitnya silakan dijual, sebaliknya kalau sudah kena mungkin batas risikonya ya silakan dilepas juga. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kavi untuk waktunya sore hari ini. Kita sangat belajar banyak ya, walaupun memang durasi waktunya agak sedikit lebih ringkas seperti itu. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi belajar terkait dengan investasi, khususnya investasi saham ya. Dan Celebes People itu dia belak-belakan seru sore hari ini bersama Ashabul Kahfi yang merupakan brand representatif dari Pintako Sekuritas Kota Makassar. Investasi aman pilihan milenial. Jadi tadi sudah dijelaskan juga Celebes People. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi di 88,5 FM Celebes Radio, Hits News and Talk.